Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini di bulan Ramadan 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang besar kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa beribadah saum di bulan Ramadan ini. Dan Allah telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, di mana kita ketahui ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita perhatikan betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Karena betapa banyaknya, betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Yang mana Allah juga telah menciptakan kita. Allah telah menciptakan kita sebagai manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini yang di sekitar kita. Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan danau, Allah menciptakan pohon-pohon. Ya, itu adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Allah ingin menunjukkan kepada kita, pada manusia, betapa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan itu semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidaklah daun jatuh dari sebuah pohon illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu. Daun yang jatuh dari sebuah pohon di seluruh dunia ini, itu Allah mengetahuinya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mampu melakukan itu semua. Maka kita, wahai saudaraku, segera kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Segera kita taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada tujuannya, ada maksudnya. Tujuannya apa? Allah katakan di dalam Al-Qur'an, surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Itu tujuan Allah menjadikan kita sebagai manusia. Allah melahirkan kita ke dunia ini itu dengan tujuan, dengan sebuah tujuan yang agung, tujuan yang besar, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, "Ayahsabul insan ayyutraka suda." Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja? Setelah Allah ciptakan, apakah manusia mengira akan dibiarkan tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Tentu tidak. Allah tidak menciptakan manusia secara sia-sia, tapi ada perintah, ada hikmah di balik penciptaan manusia di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi di bulan Ramadan ini, ya, di mana bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya ini terdapat banyak keistimewaan, terdapat kesempatan kepada kita untuk bisa beramal saleh, untuk bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Apalagi kalau kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan
Kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatish syayatin, dan para syaitan akan dibelenggu. Para syaitan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan bagi kita untuk beramal. Kesempatan bagi kita ketika syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kita berjuang, kita berjihad, kita lakukan amalan saleh ibadah ya, di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan yang sangat mulia. Ketika syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kesempatan kita untuk bisa beramal saleh di bulan Ramadan ini. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat usia sampai kita di bulan Ramadan ini. Betapa banyak orang yang mengharapkan sampai di bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang mengharapkan dia dapat menemui bulan Ramadan, tetapi qadarullah wa masyafa'al. Dengan izin Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal. Ajalnya telah tiba. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bertemu dengan syahrul Ramadan, dengan bulan Ramadan. Dan kita sekarang yang masih diberikan nikmat oleh Allah, yang masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Ya. Kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kulla amal ibni Adam, sesungguhnya setiap amalan ibnu Adam, manusia, yudha'af al-hasanah asyra amsalihha, itu bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali lipat. Ya, qala Allah azza wa jal, atau sebelumnya ila sab'i mi'ati di'fin, bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai 10 ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jal, berkata Allah azza wa jal, illa shaum, kecuali puasa. Ya. Kenapa? Fa innahu li, karena Allah mengatakan puasa tersebut dilakukan oleh seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana azzi bihi, dan aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yada'a ta'amahu wa syahwatahu min ajli, dia berpuasa meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, min ajli, karena atas Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala yang besar yang Allah siapkan bagi kita sebagai manusia. Pahala saum itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan melipat gandakan pahala saum tersebut mulai dari 10 kali sampai 700 kali sampai tidak terbatas. Ya. Ini adalah kesempatan kita. Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Allah berikan kesempatan kita untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jangan disia-siakan wahai saudaraku. Jangan, sayangi usia kita. Sayangi keluarga kita. Bukankah kita ingin bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita mengharapkan dapat masuk ke jannah, surga Allah Subhanahu wa taala? Kita berharap kepada Allah berkumpul di surga. Maka apa yang harus kita lakukan? Perbanyak amal saleh, perbanyak ibadah. Manfaatkan sisa usia yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan sedang berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan beramal saleh. Itu harapan kita. Bagaimana kita bisa meninggal di atas amalan saleh, di atas iman, di atas ketakwaan? Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah tahu tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan saum Ramadan? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita ketahui bersama, sering dibahas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan dari saum Ramadan, ya, adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami mengajak, ya, kepada kaum muslimin, kaum muslimat, ya, yang berada, yang mendengarkan nasihat ini, ya, untuk segera beramal saleh sebelum datang fitnah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, segera beramal, segera oleh kalian lakukan amalan saleh, fitanan, sebelum datang fitnah, sebelum datang ujian, sebelum datang cobaan. Kaqita'il lail al-mudlim, seperti potongan-potongan malam. Yusbihur rajula mu'mina wa yumsi kafira, pada pagi hari seorang beriman, pada sore hari dia kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, pada pagi hari dia beriman, ya. Atau wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, pada sore hari dia beriman, pada pagi hari dia sudah kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan sedikit, dengan perkara yang sedikit dari dunia. Jangan sampai kita terlambat di dalam beramal saleh. Jangan sampai kita datang ujian, cobaan kepada kita yang kita tidak bisa menanggung ujian tersebut. Cobaan tersebut tidak bisa kita tanggung, kita pikul, sehingga kita terpelanting, terperosok dalam jurang dosa dan kemaksiatan. Ya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada kita. Kita akan melihat pahala dari amal-amal saleh yang kita lakukan itu di yaumul qiyamah, di hari kiamat. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia memperdaya kita. Jangan sampai dunia membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita hanya sementara, persinggahan. Adapun tempat yang hakiki yang kita akan tinggal di sana adalah al-akhirah.
Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Ampunilah, berikanlah ampun kepada kaum muhajirin, kepada kaum ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat yang begitu luar biasa kepada kita. Apa? Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki bagi seorang muslim, bagi kita, illa aishal akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Itu kehidupan yang hakiki bagi kita. Adapun dunia ini akan sirna, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Kita akan meninggal, akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, dan apa agamamu. Bersiap-siap kita, berbekal agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ketika kita sudah dimasukkan ke dalam kubur, persiapkan itu semua. Persiapkan agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat. Dan juga persiapkan ketika kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Persiapkan oleh kita sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekalah wahai manusia, berbekalah kalian, ya. Dan ingatlah kata Allah, wa khairu zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebaik-baik bekal, ketakwaan kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku, ya, segera beramal, segera beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, kalau kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita jujur dalam kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajib atas kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas kita mengikuti al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga para sahabat yang mereka sudah mendapat rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat ke-100, Allah katakan, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا Dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa 'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang hakiki bagi kita manusia, yaitu masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang kami cintai,
karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mengajak untuk diri kami pribadi dan juga saudara-saudara kita, saudara-saudara kami semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah Subhanahu wa taala, kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenali para sahabiah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, para tabi'in, murid-murid sahabat, tabi'ut tabi'in, murid-muridnya sahabat, karena mereka adalah generasi terbaik. Ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ladina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, generasi tabi'in. Summa ladina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, generasi tabi'ut tabi'in. Nah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, pada siang hari ini, di tempat yang sungguh luar biasa ini, ya, di belakang kita ada danau dan juga ada pohon-pohon yang besar, ya, ada makhluk-makhluk, hewan-hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya tempat yang seperti ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena ini semua pasti ada yang menciptakan. Ini semua pasti ada yang membuatnya. Tidak mungkin danau seperti ini, kemudian pohon-pohon seperti ini, pemandangan gunung yang seperti ini, tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Tidak mungkin alam semesta ini, dunia ini, alam ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin. Itu pasti ada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.